Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nugroho, NIM B1B1212258 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 mengenai strategi pada buku teori organisasi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, identifikasi strategi. Apa itu strategi? Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan, jangka panjang, dan sasaran sebuah perusahaan dan penerimaan dari serangkai tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Selanjutnya, strategi di Hewlett-Packard. Hewlett-Packard adalah manufaktur di dunia untuk alat-alat pengetesan dan pengukuran, juga produsen utama kalkulator elektronik dan komputer. Sejak awal, Hewlett-Packard mengejar strategi yang membawa produk-produk yang berasal dari penelitian ilmiah ke dalam aplikasi industri, sambil tetap mempertahankan suasana kolegian atau keakraban dari suatu laboratorium universitas. Hewlett-Packard mengenai inovasi teknologi didukung oleh struktur organisasi yang sangat fleksibel. Hewlett-Packard diorganisasikan berdasarkan divisi-divisi produk yang sangat terintegrasi, mandiri, dan diberi kebebasan cukup besar. Banyak faktor yang membawa keberhasilan pada setiap perusahaan. Dalam hal ini, Hewlett-Packard sangat efektif dalam mengidentifikasi pasar yang menguntungkan, menurut ilmuwan dan insinyur yang cepat, dan menciptakan budaya perusahaan yang memperkuat inovasi prestasi yang tinggi. Selanjutnya, dimensi-dimensi strategi. 1. Inovasi. Innovation strategy bukan berarti strategi yang hanya melakukan perubahan sederhana dan bersifat kosmetik. Yang kedua, diferensi dan pemasaran. Marketing diferensi strategi mencoba menciptakan kesetiaan para pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan tertentu secara khusus. 3. Breadth strategi merujuk pada luasnya pasar yang dilayani perusahaan. 4. Cost control strategi memperhatikan sejauh mana organisasi itu mengontrol biaya secara ketat, menjauhkan diri dari pembuatan inovasi atau biaya pemasaran yang dibutuhkan. Selanjutnya, teori strategi. Yang pertama, tesis strategi struktur Kaldor. Perusahaan strategi perusahaan didahului oleh mengakibatkan terjadinya perubahan struktur sebuah organisasi. Jika tidak dikembangkan struktur baru untuk memenuhi kebutuhan administrasi baru yang disebabkan oleh ekspansi dari aktivitas sebuah perusahaan ke dalam daerah fungsi atau lini produk. Yang kedua, strategi struktur kontemporer. Strategi adalah sebuah konsep yang luas dan dapat dibagi dalam jumlah dimensi. Selanjutnya, 4 jenis strategi, Nielsen dan Snow. Differender, mencari stabilitas dengan memproduksi hanya sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen sempit dari kultur pasar yang potensial. Contohnya adalah pembuatan soft stock. Yang kedua, prospektor, ambil yang terbaik dari kedua strategi tersebut, mencoba memaksimalkan peluang untuk memperoleh laba. Yang 4, Kreator mewakili strategi sisa untuk menjelaskan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang timbul dari ketiga strategi tersebut. Selanjutnya, strategi bersaing dari Porter. Diferensiasi, fokus strategi, cost leadership. 3 strategi ini dapat dipilih tergantung pada kekuatan organisasi dan kelemahan pesaingnya. Selanjutnya, kerangkai kerja interaktif dari Danny Miller. Inovasi, untuk memahami dan mengelola produk, jenis pelanggan, teknologi, serta pasar. Diferensiasi pasar, untuk memahami dan melayani preferensi pelanggan. Breadth, untuk memiliki jajaran produk, pelayanan, dan wilayah yang tepat. Kontrol biaya, untuk menghasilkan produk standar secara efisien. Hubungan industri struktur. Terhubung erat dengan masalah dampak strategi terhadap struktur adalah peran industri sebagai determinan struktur.
Adakah karakteristik yang mencolok dari industri yang mempengaruhi strategi yang akan mereka pilih? Oleh karena itu, seperti terlihat pada gambar tabel di bawah, industri, strategi, struktur. Strategi mungkin hanya merupakan sebuah tahapan tengah antara karakteristik yang unik dari sebuah industri, di mana organisasi tersebut beroperasi dan struktur yang digunakan untuk mencapai keterkaitan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.